Mulai aja. Mulai. Lagu pembukaannya hari ini Kurasa Bahagia ya. Bisa dong? Kita semua ya. Tepuk tangan loh. Ayo. Salam kenal ya Romo. Romo, perkenalkan. Sebelumnya saya perkenalkan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Suaranya telat ya? Iya, telat. Laki-laki. Lagi. Ulang ya. Ya. Ulang ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ini nyanyi. Oke. Lagunya kok kayak kejar-kejaran ya? Iya betul. Oke teman-teman, Romo, sebelum mulai kita mohon bimbingan Tuhan. Pakai ini enggak? Pakai lagu Roh Kudus enggak? Terserah gimana. Roh Kudus datang. Oke. Habis itu lagu pembukaan ya. Doa pembukaan ya. Oke. Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan yang licin
dan terjal. Roh Kudus bimbinglah. Silakan Ciluki. Malam hari ini kita mulai dengan doa. Kita akan membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami Kau kumpulkan dalam pertemuan penyegaran rohani ini melalui fasilitas Zoom. Yes. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam pertemuan ini. Dengan rendah hati pula kami datang membawa pujian, syukur, sukacita, dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja sampai dengan saat ini. Kami percaya di dalam pertemuan ini akan menambah dan membangkitkan iman kepercayaan kami terhadap Engkau, walau dalam masa pandemi COVID ini. Serta kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ya Tuhan, agar terbebaskan daripada wabah virus corona ini. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang beracara pada malam hari ini melalui Romo Oyon, dan biarlah kami bisa duduk diam untuk mendengarkan dan mendapatkan rema daripada-Mu. Doa yang kurang sempurna ini akan kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Sadari hari ini Dan ampunilah jangan masukkan kami seperti kami yang bersalah janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria yang baik hati, sertailah kami dalam pertemuan ini. Terimalah salam kami. Salam Maria. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terlindunglah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu. Pujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santo Paulus, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Ko Chandra, dipersilakan untuk mengantar Romo Oyon. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam dan terima kasih buat Romo Oyon yang malam hari ini menyempatkan diri untuk mau menemani kami semua dari umat lingkungan Paulus I, paroki Gembala yang baik pada umumnya Romo. Jadi kami mungkin saat ini juga kepada saudara-saudari dari sama kita umat lingkungan, apa kabar semuanya? Mungkin saat ini kita ya baik semuanya. Ya saya harapkan semuanya kita semua saat ini dalam kondisi yang baik-baik semua, kondisi yang sehat semuanya. Dan bolehlah kita semua juga dalam kondisi penuh ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan sampai kita bisa melewati masa-masa dari awal pandemi hingga saat ini mungkin. Jadi mungkin kita ada kerinduan ya. Dulu kita sebagai dalam lingkungan ini, dalam ada doa lingkungan yang mungkin tiap bulan kita adakan misa lingkungan, dan juga kita sering ada juga acara-acara dalam lingkungan yang cukup menggembirakan dan cukup untuk mempersatukan kita semua. Belakangan ini dengan adanya situasi COVID ini mungkin kita semua juga merasa semua kegiatan kita, baik itu ke gereja juga, kita semua tidak bisa melakukannya, terutama berkumpul-kumpul di dalam lingkungan dengan sesama saudara-saudara lingkungan ini. Jadi semoga malam ini dengan
kehadiran Romo Oyon juga mampu mau membimbing kita sedikit, memberi sedikit penyegaran rohani buat kita semuanya, supaya kita semuanya boleh kembali semangat. Ya mungkin saya sendiri juga merasakan kita redup ya, mungkin kita semua merasa ada di tengah pandemi saat ini, kekhawatiran dengan berbagai masalah yang mungkin saat ini kita hadapi, kita pasti semua mungkin kita merasa mulai kekeringan dalam hati. Ya semoga dengan penyertaan dan bimbingan dari Romo Oyon ini semakin menguatkan kita semuanya, semakin membimbing kita untuk semakin percaya pada penyertaan Tuhan. Kiranya begitu Romo. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Romo menyempatkan waktu untuk boleh menyertai kami semuanya dalam acara pada malam hari ini. Waktu kami persilakan buat Romo Oyon. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau sharing screen boleh ya, menghayati iman di tengah pandemi. Jadi ini adalah tema pendalaman iman kita. Baik, sebagai inspirasi dari tema renungan kita ini, kita ambil dari kitab Daniel. Kitab Nabi Daniel itu ada 3 bagian, yaitu bab 1 sampai bab 6, lalu bab 7 sampai bab 12. Kalau bab 1 sampai 6 itu isinya kisah tentang Daniel. Lalu bab 7 sampai dengan bab 12 itu tentang penglihatan Daniel. Lalu ada bab ekstra, yaitu bab 13 sampai dengan bab 14. Kalau di dalam kitab suci kita itu terdapat di dalam Deuterokanonika. Yang kita bicarakan pada hari ini adalah kitab Daniel bab 1. Kitab Daniel bab 1 memiliki 21 ayat. Dan dari 21 ayat ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Isinya adalah situasi masyarakat yang kacau yang dialami oleh Daniel. Dan itu mirip dengan situasi kita saat ini yang terkena pandemi. Kita mengalami kekacauan. Saya sendiri mengalami kekacauan. Jadwal yang sudah disusun semuanya rapi, akhirnya kacau balau, semuanya harus mulai dari nol disusun ulang. Rencana-rencana dan juga rutinitas yang sudah disusun rapi menjadi batal semua, akhirnya harus menyusun ulang. Nah, Daniel mengalami masyarakat yang kacau seperti itu karena apa? Peradaban yang sudah mapan di negaranya, yaitu Yehuda, itu terkena serangan dari Babilonia, sehingga hancur, rumah ibadatnya dihancurkan, terus rajanya ditangkap, dibuang, dan mereka semuanya dibuang, yaitu orang-orang yang berpengaruh itu dibawa ke Babilonia dan di sana dijadikan sebagai budak, dan ini sungguh-sungguh kacau. Lalu ayat 6 sampai dengan ayat 15 itu situasi batin yang tertekan, terutama Daniel dan teman-temannya. Situasi batin di tempat pembuangan. Di tempat pembuangan ini Daniel dan teman-temannya dididik, namanya diganti, kemudian mereka dididik mempelajari bahasa-bahasa setempat, lalu makanannya juga dijatah. Dan ini sungguh-sungguh merubah total tradisi yang dihidupi oleh Daniel selama di Yehuda. Di sana dia harus makan makanan yang menurut tradisi Yehuda itu haram. Ini dikisahkan di ayat 6 sampai 15. Kemudian di ayat 16 sampai dengan 21 endingnya. Ternyata Daniel di tanah asing, di mana awalnya dia mengalami situasi kacau, kemudian batinnya tertekan, dia tetap setia di dalam iman kepada Allah. Justru di dalam situasi krisis ini, Daniel mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah diduga sebelumnya,
yang bahkan orang-orang Babilonia merasakan kehadiran Tuhan itu, merasakan manfaatnya, bahwa iman itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Nanti digambarkan bahwa Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lebih hebat daripada orang-orang hebat di Babilonia. Dan ini membuat orang-orang Babilonia yang semula tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah Israel, mengenal Tuhannya Israel. Mereka mengakui bahwa ada yang membimbing bangsa Israel, bangsa Yehuda ini, yaitu kekuatan yang ilahi itu. Nah, untuk teksnya lengkapnya ini dia lengkapnya teksnya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu lihat semuanya teksnya ini. Kalau lihat melihat sama. Angkat jempol. Melihat enggak? Lihat. Oh ya, baik. Ini dia teksnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, situasi masyarakat yang kacau. Di dalam teks ini ada yang warna-warni ya, ada warna merah, lalu ada warna orange, ada warna ungu, ada warna merah. Ini adalah teks-teks yang perlu digarisbawahi ketika atau ditandai ketika membaca teks ini. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Ini adalah bagian pertama. Bunyinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat strip-strip ini, jumlahnya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini adalah bilangan yang paling sempurna, paling tinggi, paling top. Sesudah 10 nanti masuk ke 1 lagi, 11, 12 dan seterusnya. Dan ini adalah kualitas orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel itu. Mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi ya. Orang Israel, keturunan raja, bangsawan, yang masih muda, tidak bercela, perawakannya baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang punya berbagai hikmat, jadi bukan yang bodoh-bodoh,
yang cakap-cakap pokoknya, pengetahuannya banyak, yang pinter-pinter, mempunyai pengertian tentang ilmu, yang sekolah tinggi-tinggi, yang cakap, memiliki keterampilan. Lalu orang-orang yang hebat-hebat ini dididik dengan diberi jatah makanan selama 3 tahun. Lihat di sini ada bagian pertama, ada kata pada tahun yang ketiga. Lalu di sini ada selama 3 tahun. Dan ini menjadi tanda yang membagi bagian pertama ini. Ini semacam rim, awal dan akhir ada tandanya. 3 tahun dididik untuk mempelajari bahasa Kasdim, yang akhirnya setelah belajar bahasa Kasdim, mereka harus bekerja pada raja. Apa artinya bekerja kepada raja? Menjadi budak. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, dari bangsawan yang memiliki segala kualitas yang terbaik 10 ini, lalu nanti dididik untuk menjadi budak di tanah asing. Dan ini kekacauan yang melebihi pandemi ya. Kalau pandemi kita tidak sampai menjadi budak ya. Mungkin ada yang di PHK atau penghasilannya berkurang, tapi Daniel mengalami katastrof istilahnya itu, atau kekacauan yang sungguh-sungguh mengerikan. Karena apa? Yerusalem itu dikepung, lalu Bait Allah dihancurkan, barang-barang atau benda-benda di rumah kudus di Bait Allah itu juga diambil lalu dibawa ke Babel, dimasukkan di dalam kuil dewanya. Rajanya juga diambil. Jadi mereka kehilangan ibu kota, kehilangan tanah, kehilangan pemimpin raja, kehilangan tempat ibadat. Kalau mau membayangkan dengan situasi kita di sini, mungkin kita bayangkan begini. Ada orang-orang dari kekilafahan datang ke Surabaya, kemudian merobohkan katedral Surabaya, menangkap uskupnya, dibawa ke Syria sana. Dan juga orang-orang pandai termasuk ketua kelompok dan ketua lingkungan di paroki GYB, pastor parokinya juga diangkut ke Syria sana. Jadi orang-orang ini betul-betul mengalami krisis yang sangat mendalam. Kehilangan pemimpin, kehilangan tempat ibadat, dan kehilangan daerah, wilayah, teritori. Dan mereka sekarang di tanah asing, harus mempelajari bahasa asing, dan nanti harus melayani raja asing. Sungguh-sungguh situasi yang mengenaskan. Lalu ayat ke-6 sampai ayat ke-15 ini situasi yang menggambarkan pergulatan Daniel dengan pegawai istana di tempat ia dididik. Akan saya bacakan. Di antara mereka, jadi orang-orang muda tadi, di antara orang-orang muda itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesatsar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azarya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasanya diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi makanan dan minuman raja ini bagi Daniel najis, dan Daniel tidak mau memakannya serta meminumnya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Di sini ada Allah yang hadir. Maka saya tandai tanda
huruf dengan warna oranye ini. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Lihat bahwa Allah ternyata memberikan keterbukaan kepada pemimpin pegawai istana untuk berdialog, tidak otoriter. Dan Daniel mengusulkan usulan win-win solution untuk melihat buktinya. Ternyata didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik daripada mereka, lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Maaf. Daniel mengusulkan solusi untuk melihat buktinya, ujian selama 10 hari, dan itu dituruti, dan ternyata keteguhan iman Daniel itu memberi hasil bahwa mereka lebih kuat dibandingkan mereka yang lain yang makan dari santapan raja. Lalu ayat 16 sampai dengan 21 ini adalah ayat penutup. Kehadiran Allah yang dialami di dalam situasi krisis. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian tadi bunyi dari kitab Daniel bab 1. Bunyinya seperti itu, yang menunjukkan 3 fase. Dan di tiap fase itu
kita melihat ada yang warna oranye ini ya. Ayat 2 warna oranye, ayat 9 warna oranye, lalu ayat 17 juga warna oranye. Ini menandakan kehadiran Allah. Ayat 2, Allah Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda. Ayat 9, Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang. Dan ayat 17, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi ada 3 kali kehadiran Allah di dalam teks ini. Kehadiran pertama, kehadiran kedua, dan kehadiran ketiga. Kehadiran pertama ini terjadi dalam konteks politik, yaitu Yehuda diserang dan dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kehadiran kedua ini dalam konteks sosial, relasi antara Daniel dengan pemimpin pegawai istana, jadi dalam birokrasi ya, birokrasi di dalam kerajaan. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Dan kehadiran keempat ini dalam konteks spiritual ya. Jadi Daniel dan teman-temannya diberi keutamaan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan yang datang dari Allah itu sungguh-sungguh 10 kali lebih hebat daripada kebijaksanaan orang-orang lokal, jadi ahli-ahli jampi dan orang-orang terkenal di Babilonia. Di dalam peristiwa kacau Allah hadir. Di dalam relasi birokrasi kerajaan Allah juga hadir. Lalu di dalam spirit, di dalam secara individu, kapasitas individu, Allah juga hadir. Kehadiran Allah itu ada di dalam semua situasi, baik perpolitikan dunia, dalam relasi, birokrasi, dan juga di dalam spiritualitas seseorang yang beriman. Ini kalau kita mau melihat petanya ya, peta kejadian yang digambarkan di dalam kitab Daniel bab 1. Mereka itu ada di sini, memiliki raja, memiliki bait Allah, dan memiliki kota namanya Yerusalem. Itu adalah kota suci. Kota suci disebut kota suci, Yerusalem disebut kota suci karena ada bait Allah. Jadi Yerusalem itu berasal dari kata Ir dan Shalom. Ir itu dari bahasa Ibrani artinya kota, Shalom itu dari bahasa Ibrani artinya damai. Yerusalem dimaksudkan adalah kota damai. Mengapa disebut kota damai? Karena di dalam Yerusalem ada bait Allah. Allah tinggal di dalamnya. Maka menjadi tempat yang damai karena kehadiran Allah ini. Tetapi orang-orang Babel datang di bawah pimpinan Nebukadnezar, kemudian mengepung Yerusalem ini, dan Tuhan ternyata menyerahkan Yerusalem ini ke tangan Nebukadnezar Raja Babel ini. Rajanya ditangkap, bait sucinya dirobohkan, barang-barang di dalamnya dirampas, pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang baik dibawa ke Babel, dibawa ke sini, ke Irak ya. Ini adalah daerah Irak, Babilonia. Lalu barang-barang yang ada di bait Allah tadi disimpan di kuil. Rajanya dan orang-orang pinter dididik untuk menjadi budak di sini, untuk melayani raja asing, raja kafir istilahnya. Ini gambarannya ya. Ini adalah manoreh, ya, pohon kehidupan yang sangat sakral dalam tradisi Yahudi yang disebut sebagai kandil, yang memiliki di sini ada kaki dian namanya. Ini
simbol pohon kehidupan yang sangat sakral di dalam bait Allah, dan ini dirampas. Lalu orang-orangnya ini ada bayi di sini, gambaran bagaimana Yerusalem dikepung dan dihancurkan itu. Peralatan dijungkir balikkan, orang-orang ditangkap, udah kacau balau, sudah krisis, melebihi pandemi corona. Lalu orang-orang pintar, orang-orang bijak itu ditangkap dan dibawa ke Babel. Ini orang-orang Babel yang seperti inilah orang-orang yang bijak, orang-orang muda dari kalangan istana dibawa untuk dididik sebagai budak. Nah, kalau dijadikan budak itu ya dibuat tidak berdaya seperti ini, tidak bisa melepaskan diri. Lalu di sana anak-anak muda ini dididik dan diberi makanan khusus. Namanya juga dirubah. Nama mereka itu Daniel, Misael, Hananya, dan Asaria. Itu adalah tanda nama-nama orang beriman. Daniel, L itu dari singkatan Elohim. Hananya, Nya itu singkatan dari Yahweh ya. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Daniel. Hananya itu Yahweh adalah penolongku. Asaria, Yahweh adalah kekuatanku. Misael itu artinya siapa yang seperti Allah, siapa yang seperti Elohim. Itu adalah nama-nama yang bermakna untuk iman mereka. Seperti kita yang punya nama-nama santo santa, ada yang punya nama kalau saya Venantius, ada yang punya nama Maria. Itu adalah nama-nama yang menandai iman kita. Nah, nama-nama ini kemudian dirubah ketika di Babel oleh penguasa Babel, dan dirubah dengan nama-nama yang menandai dewa mereka. Belteshazzar itu artinya dewa Bel. Abednego itu abdinya Nego, juga dewa di sana. Jadi kalau kita mau bayangkan kalau kita mau membayangkannya, kira-kira kita ditangkap lalu dibawa ke Syria sana, lalu nama-nama bagus kita, Venantius itu diganti menjadi Muhammad, diganti menjadi Baidah, jadi Mutmainah, dan seterusnya. Jadi dihilangkan unsur-unsur iman. Ini semacam pencucian etnis dan pencucian keyakinan. Tetapi Daniel punya ketetapan, meskipun nama sudah dirubah, mereka harus belajar bahasa Kasdim. Ada satu hal, yaitu tentang makanan. Mereka menolak makanan raja. Mengapa? Makanan itu adalah simbol penerimaan, kesatuan. Mereka tidak mau tunduk kepada spiritnya orang Babel. Mereka tetap menjaga iman mereka. Mereka tidak mau menajiskan diri. Dan tujuan dari orang-orang Babel adalah membuat mereka sehat dan dapat melayani raja. Tetapi mereka katakan, dengan iman saya bisa sehat. Makanya Daniel minta untuk diuji, dan ternyata Tuhan memberikan rahmat, yaitu jalan. Daniel usulannya diterima oleh pegawai istana. Dan ternyata endingnya setelah 3 tahun pendidikan, lalu dibawa kepada raja, ditanyai, diselidiki, ternyata 4 orang ini, anak muda ini, memiliki kebijaksanaan yang melebihi melebihi orang-orang lain yang makan dari makanan raja. Jadi kebijaksanaan yang dimiliki oleh 4 orang ini sumbernya dari Allah sendiri dan bukan dari makanan duniawi. Kira-kira itu kisah tentang Daniel. Dan kemudian kisah ini biasanya dikenang-kenangkan oleh orang-orang yang beriman sekarang. Ada gambar ini gambar orang yang berada di bawah pohon gandarusa membawa kecapi.
lalu mereka ingat masa lalu ketika di pembuangan itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di dalam ayat-ayat tadi ada keterangan-keterangan waktu. Di ayat 1 ada keterangan waktu, yaitu pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Lalu ayat 3 dan 4 itu menyebutkan 10 karakter pemuda yang dibuang. Ayat 5 ada keterangan waktu 3 tahun. Ayat 12 dan 14 ada keterangan 10 hari. Ayat 15 ada keterangan lagi 10 hari. Ayat 18 ada keterangan setelah lewat waktu yang ditetapkan. Waktu itu berapa yang ditetapkan itu? Mengacu pada ayat 5, yaitu ketetapan 3 tahun. Lalu ayat 20 menyatakan mereka 10 kali lebih cerdas. Dan ayat 21 menyatakan keterangan waktu sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa penulis kitab suci menggunakan pola namanya ya, dan keterangan waktu ini ternyata menjadi pola. Polanya disebut sebagai pola kiastik, jadi seperti cermin. Ada A, B, C, dan C. Di sini tahun ketiga menjadi bingkai dengan tahun pertama. Lalu ada 10 karakter yang disebutkan di atas, itu menjadi berbingkai dengan 10 kali lebih cerdas. Selama 3 tahun berbingkai dengan setelah lewat waktu yang ditetapkan, yaitu waktu 3 tahun. Lalu 10 hari juga berbingkai dengan 10 hari. Dan keterangan waktu ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan stres atau krisis. Tahun ketiga pemerintahan Yoyakim adalah awal pembuangan ke Babel. Dan tahun pertama pemerintahan Kores adalah akhir dari pembuangan itu. Pada pemerintahan Raja Kores, Raja Persia, mereka diperbolehkan pulang. Maka A dan A ini membingkai waktu pembuangan. Selama rentang waktu dari A ini sampai A aksen ini adalah Yehuda dibuang di tanah asing. Kehilangan raja, kehilangan tanah. Lalu 3 tahun ini adalah waktu pendidikan. Mereka harus belajar bahasa Kasdim, budaya Kasdim. Nama-nama mereka diganti dan mereka harus membiasakan diri dengan makanan-makanan orang Kasdim. Tentu saja ini stres karena harus bergulat dengan sesuatu yang baru, yang asing, yang ditolak oleh tradisi mereka. Lalu 10 hari ini adalah waktu ujian, dan ini sangat stres karena apa? Selama 10 hari ini mereka hanya makan sayur dan minum air putih, puasa. Jelas bahwa A dan A aksen, B dan B aksen, C dan C aksen adalah bingkai waktu krisis. Situasi yang menggambarkan krisis multidimensi, krisis identitas, krisis agama, krisis kepercayaan, krisis harga diri, dan juga krisis politik. Krisis multidimensi, segala bidang mengalami krisis dan stres mereka. Sama atau mirip sejajar dengan stresnya kita yang mengalami pandemi ini. Tetapi di dalam semuanya itu Allah tetap hadir. Dan kalau kita merenungkan ayat kedua, kalau ayat kehadiran Allah tadi, kita lihat lagi kehadiran Allah ini, ayat ke-9 dan ayat ke-17, Allah itu hadir dengan memberikan karunia kepada Daniel. Tetapi di ayat kedua, Allah hadir itu memberikan bencana ya, yaitu kehancuran Yerusalem. Apakah memang Allah itu mengizinkan sesuatu yang buruk, malapetaka bagi orang beriman?
Ini adalah pertanyaan kita yang relevan untuk saat ini. Apakah pandemi ini memang dikehendaki oleh Allah? Apakah ini hukuman orang beriman? Ternyata ada orang yang baik juga terkena, ada orang yang tidak baik juga terkena. Kenapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi? Apakah kita masih relevan mengimani Tuhan yang mengizinkan peristiwa yang seolah-olah malapetaka ini? Nah, kalau kita bercermin dengan peristiwa Daniel, meskipun di dalam situasi malapetaka, Daniel tetap setia kepada iman kepada Tuhan, tetap memelihara tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yaitu tradisi menjaga iman, tidak mau menajiskan diri. Dan ternyata Allah memberikan rahmat kepada mereka, dan di dalam kesetiaan kepada iman ini ternyata Tuhan menggunakan Daniel untuk mewartakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Seandainya mereka tidak pernah dibuang ke Babel, maka Babel tidak pernah mengenal Allah. Karena peristiwa malapetaka itu, mereka justru menjadi alat-alat dari Allah sendiri untuk memperkenalkan Allah Israel yang membawa keselamatan kepada manusia. Jadi kepasrahan ini artinya iman ya, iman kepada Allah, baik di dalam situasi beruntung maupun di dalam situasi yang bisa dipandang sebagai malapetaka. Ternyata Tuhan tidak tidur, Tuhan menyertai, dan Tuhan melihat kepasrahan dari orang-orang beriman, dan Tuhan justru menggunakan kepasrahan orang-orang beriman ini sebagai alat untuk karya keselamatannya yang lebih besar. Jadi kalau kita bercermin lagi dari peristiwa Daniel ini, ada 3 tahapan budaya manusia atau peradaban hidup manusia. Tahapan yang pertama diwakili oleh Nebukadnezar, itu yang memiliki cara pandang membangun proyek duniawi, yaitu membangun kerajaan. Caranya adalah dengan menghancurkan kerajaan yang lainnya, lalu mengambil orang-orang yang terbaik dari kerajaan itu untuk membangun kerajaannya sendiri. Ini adalah kemuliaan duniawi yang dibangun oleh Nebukadnezar. Lalu di bagian kedua ada Daniel dan teman-temannya yang tetap setia kepada ritus keagamaan mereka. Dan mereka diuji 10 hari, ternyata ritus keagamaan ini memiliki kekuatan yang supranatural, yang melebihi kekuatan-kekuatan fisik atau kekuatan-kekuatan proyek duniawi. Lalu bagian ketiga ini Allah sendiri melihat kepasrahan dari Daniel dan teman-temannya, maka Allah memberikan rahmat yang melebihi segala kemampuan yang ada di daerah Nebukadnezar ini. Ini yang disebut sebagai persatuan dengan kebijaksanaan Allah. Dan kira-kira perjalanan hidup manusia itu digambarkan di dalam kisah Daniel ini. Kita mungkin pada tahap pertama itu ingin sekali membangun proyek-proyek duniawi ya. Tapi setelah tua ternyata kita menjadi tidak berdaya. Lalu kita mulai membangun spirit kita. Kita mulai pergi ke gereja, rajin berdoa, karena kita sudah tidak kuat lagi untuk melakukan hal-hal hebat di dunia ini. Dan pada akhirnya nanti setelah tua kita harus pasrah dan kembali kepada Allah, yaitu bersatu dengan Allah. Dan itu tujuan akhir kita.
Ketika kita masih melihat dari cara pandang duniawi, maka malapetaka pandemi ini seolah-olah betul-betul menghancurkan kita. Tapi kalau kita mulai masuk ke ritual, justru pandemi ini membawa kita untuk lebih banyak introspeksi dan melihat bahwa suatu saat kita toh semuanya harus pasrah kembali kepada Tuhan, sehingga ini merupakan satu peringatan dan suatu persiapan untuk pasrah pada kehendak Tuhan. Dan di dalam diri orang yang pasrah, maka Tuhan memberikan rahmat yang tidak terduga. Kita tahu bahwa di dalam kasus-kasus ini ada sharing beberapa orang beriman yang sudah hampir putus asa ketika dirawat di rumah sakit, lalu mereka bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, ternyata sembuh. Jadi itu justru menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mengandalkan kemampuan ilmiah, mengandalkan kemampuan duniawinya untuk mengatasi pandemi ini. Dan ternyata ada orang yang mengandalkan kuasa Tuhan dan memperoleh hasilnya yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan ini menjadi kesaksian akan kuasa ilahi bahwa di dalam hidup ini yang mengendalikan sejarah itu bukan manusia tetapi Allah sendiri. Dan Allah akan menggunakan orang-orang yang hidupnya dipersembahkan, dipasrahkan kepada kehendak Tuhan. Amin. Demikian renungan yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Romo Oyon untuk pendalaman tentang kitab Daniel. Teman-teman ada yang mau tanya mungkin? Barangkali ada yang mengganjel, ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Romo Oyon nih. Saya mau tanya Romo. Ya, silakan. Tadi di bab 1 ayat 18 itu dikatakan setelah lewat waktu. Itu maksudnya setelah lewat 3 tahun ya Romo? Ya, 3 tahun. Jadi mereka ditetapkan 3 tahun masa pendidikan. Nah, setelah selesai lalu mereka dilihat seberapa jauh kemampuan mereka, begitu. Setelah 3 tahun itu. Ya, makasih Romo. Sama-sama. Romo Oyon, saya mau tanya. Silakan. Dari kisah yang tadi, kisah Daniel dan kawan-kawannya, bagaimana kita sebagai umat di lingkungan ini bercermin dari sikapnya Daniel dan teman-temannya? Artinya langkah konkretnya itu seperti apa dalam menghadapi situasi ya boleh mungkin sekarang sudah agak membaik tapi belum kembali normal seperti itu. Harapan ya mungkin dari kisah Daniel dan teman-temannya, bagaimana kita harus mengimani atau sesuatu seperti itu. Iya, ketika kita masih bergolak untuk bisa menghayati kepasrahan kepada Tuhan, karena secara normal, secara manusiawi, secara psikologis kita itu cenderung mengandalkan kemampuan kita, entah kemampuan pengetahuan, skill, relasi, dan juga kemampuan finansial kita itu secara otomatis itu yang kita punya. Setelah kepepet semuanya tidak ada, tidak bisa diandalkan semuanya, baru kita ingat Tuhan, tolonglah. Ketika hal-hal yang fisik yang kita miliki, tempat kita bersandar ternyata sia-sia, baru kita menyebut Tuhan, itu sangat normal. Saya pernah mendengarkan satu sharing di TV ketika terjadi tsunami di Aceh ya. Jadi ada seorang anak muda yang cerdas, sekolah, sukses, dan kemudian bekerja. Dan pekerjaannya itu sungguh-sungguh membuat dia melambung. Gajinya tinggi, relasinya banyak, simpanan di bank banyak. Jadi dia sungguh-sungguh bisa mengandalkan apa yang diperolehnya itu dari kecakapannya. Lalu ketika terjadi tsunami itu, dia mengapung-apung di air ya. Dan pada waktu itu dia baru sadar ternyata posisi pekerjaannya, relasinya, simpanan uangnya di bank itu tidak bisa diandalkan sama sekali dalam situasi seperti itu. Nah, pada waktu itulah dia menyebut Tuhan.
Lalu menurut sharingnya dia, ketika dia menyebut Tuhan itu, ternyata yang dia hampir tenggelam itu mulai melayang, lalu dia mendapatkan tempat untuk bertahan. Dan akhirnya dia selamat. Dan setelah selamat itu baru dia sharingkan. Ternyata seluruhnya yang saya miliki selama ini, yang saya bangga-banggakan, tidak bisa diandalkan pada akhirnya. Harus mengandalkan Tuhan saja. Ketika di Roma itu saya harus kuliah dengan belajar berbagai macam bahasa. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aram, ada bahasa Arab. Nah, saya belajar bahasa-bahasa itu, bahasa pengantarnya adalah bahasa Italia. Lalu buku-bukunya adalah bahasa Inggris. Dosennya orang Inggris, orang-orang dari Eropa, ngomongnya pakai bahasa Italia itu juga tidak terlalu jelas. Dan itu membuat saya setengah mati. Oleh karena itu, saya sungguh-sungguh menggunakan berbagai cara untuk belajar dengan sekuat tenaga. Saya mencari buku-buku, mencari dan mencatat catatan-catatan sekuat tenaga. Saya tempelkan di mana-mana di kamar saya, sampai di kamar mandi itu saya tempelkan bahan-bahan untuk kuliah itu, supaya waktu sambil mandi atau sambil beol itu bisa sambil membaca. Saya sungguh-sungguh memanfaatkan waktu di bis. Waktu berjalan itu saya juga gunakan untuk belajar. Sampai-sampai saya itu waktu teman-teman makan bersama itu saya tidak ikut makan bersama. Saya pakai untuk belajar waktunya. Lalu ketika mereka sudah selesai makan, saya masuk dapur ngambil makanan, bawa ke kamar sambil makan sambil belajar. Bahkan ketika teman-teman berdoa, saya tidak berdoa, bolos untuk belajar. Bahkan waktu misa, saya tidak ikut misa. Saya mau memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan tibalah saat ujian. Ketika ujian, blank semua. Saya pelongo-pelongo tidak bisa menjawab satupun meskipun sudah berusaha mati-matian. Lalu ujian kedua muncul dan saya sudah pastikan tidak akan lulus karena yang ujian pertama itu bahannya ada waktu belajar, saya juga belajar, bukunya ada, saya sudah belajar ternyata tidak lulus. Yang ujian kedua ini tidak ada bukunya, mengandalkan catatan, dan setelah saya membuka catatan, nggak jelas itu. Maka saya pasrah, saya sudah percaya 100% kalau saya tidak lulus lagi. Jadi menjelang ujian saya masuk ke kapel, lalu saya berdoa pada Tuhan, seperti doa Santo Arnoldus, itu pendiri SWD. Santo Arnoldus itu sebenarnya bukan berdoa, tapi dia waktu pemberkatan rumah misi mengatakan begini. Jika dari rumah ini dihasilkan sesuatu yang baik, maka kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Tetapi jika tidak dihasilkan sesuatu yang baik, maka kita harus menepuk dada dan mengatakan, aku tidak layak untuk rahmat sebesar itu. Nah, doa itu menjadi inspirasi bagi saya. Saya ulangi di dalam doa saya di kapel ini. Saya katakan, Tuhan, ternyata saya tidak layak untuk rahmat sebesar itu. Pasti saya gagal. Jadi saya mohon kepadamu supaya diberi kekuatan untuk menerima kegagalan ini. Kalau saya pulang ke kampung, nanti pasti diejek-ejek oleh orang kampung. Lalu pembesar di Indonesia juga pasti memandang saya dengan sebelah mata. Apalagi teman-teman saya. Aduh. Jadi saya bayangkan setengah mati bagaimana nanti saya bisa menerima. Lalu saya memohon kepada Tuhan, Tuhan, beri saya kekuatan untuk menerima kegagalan ini. Lalu saya berangkat ujian. Ujiannya giliran saya jam 10, saya jam 8 sudah berangkat. Lalu antre di depan tempat ujian itu, saya gelisah sekali pegang-pegang sana sini. Ketika pegang kursi itu ada kertas di situ. Lalu kertas itu saya ambil. Ternyata kertas itu catatan teman saya yang tertinggal, yang sudah masuk ujian lebih dahulu. Catatannya itu 2 lembar ya waktu itu. Lalu saya baca, kok saya cepat sekali masuk, mengerti catatan itu. Memang catatannya runtut sekali dan ringkas. Lalu saya hafalkan.
Saya masuk ke kelas, saya ulangi lagi, itu saya tulis di blackboard. Di sana itu masih pakai blackboard itu, masih pakai kapur tulis itu. Saya tulis, lalu saya lihat dari kejauhan, saya hafalkan. Setelah selesai menghafalkan, tiba giliran saya masuk ke tempat ujian itu. Lalu ditanya oleh dosennya, pertanyaannya juga aneh. Nah, selama kamu mengikuti kuliah saya, apa yang kamu tangkap? Tadi yang saya baca itu saja yang saya katakan. Semua. Lalu dosennya katakan begini, ya saya tahu bahasa kamu orang Asia itu bahasa Italianya belepotan. Tapi kamu menjawab dengan linear. Jadi, kamu saya beri nilai 95. Mendengar kata-kata dosen itu saya melongo memandang begini aja. Tidak bisa mengerti. Karena saya sudah siap untuk gagal. Ternyata malah dapat nilai 95. Dosen itu melihat saya melongo itu lalu bertanya, masih kurang? Itu peristiwa itu sungguh-sungguh membuat saya itu terjungkir balik. Ternyata ketika saya pasrah pada Tuhan, saya tidak mengandalkan lagi kemampuan saya, malah Tuhan memberikan hasilnya yang luar biasa. Nah, semenjak itu saya bertobat. Meskipun teman-teman saya itu lembur-lembur belajar, saya adorasi. Dan akhirnya lulus. Sampai ada seorang teman saya, orang Vietnam itu katakan begini, engkau ini mau ujian kok santai-santai saja. Ya, karena saya sudah belajar dari peristiwa itu, lalu saya andalkan. Sampai saat ini, kalau mengalami peristiwa-peristiwa yang krisis, itu kemudian saya terinspirasi begini, mungkin Tuhan menghendaki sesuatu dari peristiwa. Itu yang membuat saya percaya bahwa Gusti Allah mboten sare, yang mengendalikan seluruh sejarah ini adalah Tuhan sendiri, termasuk hidupku. Dan kalaupun saya ternyata nanti gagal, saya perlu menepuk dada dan katakan saya tidak layak untuk rahmat sebesar itu. Pasti ada rahmat lain yang disediakan oleh Allah. Kebanyakan peristiwa itu bisa kita cerna setelah post factum, ya, setelah semuanya berlalu lalu kita bisa melihat benang merahnya. Tetapi ketika krisis itu terjadi memang setengah mati. Saya waktu itu juga setengah mati. Sekarang saja saya baru bisa omong bangga-bangga begini, tapi pada waktu itu pucat pasi. Oke, Romo, terima kasih sharingnya. Tadi sekilas ya, lain Romo, lain saya ya. Tadi saya dengar Romo saya menggunakan segala macam cara. Saya pikir Romo mau ngerpek itu deh. Tapi begini, ada dosen yang justru menyuruh ngerpek. Jadi suruh membawa semua catatan yang ada, komputer boleh dibawa, handphone boleh dibawa. Bahkan kalau mau tanya pada orang di tempatnya itu diperbolehkan juga ada. Ayo, siapa lagi mungkin? Ayo, terima kasih sharingnya Romo. Sangat menguatkan semua Romo untuk tetap bertahan. Ayo teman-teman. Ayo yang lainnya siapa? Mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh juga. Ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan juga boleh ya Romo. Ini. Boleh, ayo, boleh. Kita bersama-sama. Ayo, siapa yang punya pengalaman mungkin yang mirip dengan Romo atau bahkan lebih dahsyat, boleh, ayo, siapa bisa disaringkan, ayo. Bu Astrid itu yang mana ya? Oh, Bu Astrid yang sebelahnya Pak Chandra. Oh, okay. Itu Ibu Kaling, Romo. Ya. Ketua lingkungan. Tadi yang telepon Pak Chandra ya? Ya, saya Romo. Minta maaf tadi saya masih ada pertemuan ini, persiapan frater-frater yang pastoral. Iya, enggak apa-apa Romo. Saya mengganggu itu tadi. Nah. Tanya loh. Ya Noar. Nah, di kitab 1 Tawarik 20 ayat 13 sama 14. Di situ ditulis bahwa demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ini saya mau tanya Roh, maksudnya yang di sini meminta petunjuk dari arwah ini gimana ya? Oke, ini di mana ya? Fotonya mana yang bertanya ini? Itu yang ayo Yanuar, kamu pasang foto. Oke, Pak Yanuar, kelihatan. Oke ya Pak Yanuar.
Jadi pada waktu itu Saul itu meminta petunjuk arwahnya Samuel. Samuel kan sudah mati. Lalu dia pergi ke suatu dukun perempuan, minta supaya arwah Samuel itu dipanggil. Dan memang datang. Tapi apakah benar itu arwah Samuel atau tidak? Atau mungkin itu karyanya tukang tenung? Kita tidak tahu. Jadi Saul yang dulu itu diurapi oleh Tuhan menjadi raja, ternyata di masa tuanya dia tidak lagi menyandarkan dirinya kepada Tuhan, melainkan justru mencari kekuatan-kekuatan tukang sihir itu, tenung itu, dan memanggil arwahnya Samuel. Ada itu di kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Jadi kitab Tawarik itu mengulangi kitab Raja-Raja, tetapi dari cara pandangnya kerajaan Yehuda, dari cara pandangnya ini dinasti Daud, ya, kitab Tawarik itu. Kalau kita membaca. Jadi yang dipanggil arwahnya Samuel. Kesalahan Saul itu sebenarnya mengelangkai otoritasnya. Raja itu adalah pemimpin bidang politik. Sementara untuk urusan rohani adalah urusannya nabi, urusannya imam. Nah, waktu itu Samuel itu meminta supaya Saul itu menunggu kedatangannya. Tetapi Saul itu tidak sabar. Jadi dia mengambil alih peranan Samuel itu. Dia mempersembahkan korban memakai pakaian imam, padahal dia bukan imam. Dia itu keturunan Benyamin, ya. Saul itu, Benyamin itu bukan keturunan imam. Yang keturunan imam itu adalah Lewi, orang-orang Lewi. Nah, Samuel itu masuk ke, sebenarnya Samuel itu bukan keturunan Lewi, tetapi dia masuk ke jajaran imam karena dia bertugas di Bait Allah. Nah, karena itu maka kemudian Saul mulai error karena dia melangkahi otoritasnya. Dan akhirnya masa tuanya ya seperti itu. Nanti Daud nanti diminta untuk menghibur Saul. Kalau Daud itu memetik kecapi, kemudian menyanyikan lagu-lagu Mazmur, maka Saul menjadi sehat lagi. Tapi kalau tidak, nanti bingung-bingung lagi. Dan dalam keadaan bingung itulah dia kemudian bersandar pada memanggil arwah. Nah, terus mau tanya nih, kebetulan Papa ini kan baru meninggal di awal April. Siapa? Papa saya. Terus terus ada satu pekerjaan yang ditinggal Papa itu kan sekarang saya yang urus. Nah, kebetulan kalau saya lagi di Malang itu kan laptopnya saya taruh di depannya fotonya Papa gitu loh. Ya kebetulan aja sih gitu loh. Terus kadang-kadang juga saya ngomong dalam hati itu kadang-kadang ngomong gini, Pak tontonan aku ya gitu loh. Itu dosa nggak, Romo? Apa? Pak aku tuntunan ya gitu. Oh, dalam tradisi Katolik memang ada doa untuk arwah itu, ya. Doanya adalah mendoakan supaya mereka diampuni Tuhan, diterima oleh Tuhan di dalam kerahimannya. Lalu kalau dalam bahasa Jawa itu, setelah mereka diampuni, biarlah mereka menjadi pendoa bagi kita. Nah, kalau begitu berarti yang penting kita tidak menyembah arwah itu, tidak minta penjelasan-penjelasan dari arwah. Seolah-olah masa depan itu tergantung pada arwah gitu. Kita harus yakin bahwa masa depan kita yang membimbing sejarah ini adalah Tuhan. Tetapi kita itu meskipun sudah meninggal tetap memiliki relasi karena kita masing-masing itu anggota gereja. Kita yang masih hidup di dunia ini namanya gereja yang berjuang. Orang-orang kudus itu namanya gereja yang jaya karena mereka sudah di surga. Lalu orang-orang yang meninggal yang kita tidak tahu apakah mereka itu sudah di surga, itu disebut gereja yang menderita karena mungkin mereka masih berada di api penyucian. Sehingga entah orang hidup, entah orang mati masih punya relasi, yaitu di dalam gereja.
Nah, relasi ini kita bangun dengan cara berdoa. Kita tidak bisa menyentuh lagi, tetapi masih ada relasi spirit dalam doa. Maka kita minta doa mereka. Kita bukan minta mereka memberi kita ini itu, tetapi minta doa mereka. Seperti kalau kita berdoa dengan perantaraan Orang Kudus, seperti kalau kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, toh kita berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan perantaraan Bunda Maria. Berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, tetapi nanti endingnya akhirnya adalah pada Yesus. Yesus yang menjadi perantara tunggal kita kepada Allah. Yang lainnya mungkin ada yang mau tanya lagi? Ayo, yang lainnya. Romo, pesannya Romo di masa pandemi ini bagaimana Romo untuk kita? Ini siapa yang bertanya ini ya? Saya Romo. Lukiani. Yang masih ada di Pulau Komodo itu, Romo. Nah, itu dia orangnya, Romo. Pesan saya ya mengalir, kita tetap mempercayakan hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Dan kalau saya pribadi ya sudah mulai kelihatan bahwa di balik peristiwa pandemi ini ada hal-hal yang positif, sangat banyak ya, yaitu keakraban dalam keluarga. Lalu orang-orang mulai belajar, terutama saya ya yang bertugas mengajar ini, mulai mengetahui teknologi komunikasi, harus belajar mengajar online, membuat ini film-film untuk tutorial, lalu masuk ke YouTube dan sebagainya. Itu terjadi justru karena pandemi ini. Belum pandemi tidak pernah terpikir sama sekali bahwa hal-hal itu bisa digunakan. Sekarang saya mengetahui banyak, ternyata di dalam komputer itu banyak fasilitas yang bisa digunakan yang selama ini kita tidak pernah peduli, tidak care. Setelah ada pandemi ini, loh ternyata ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jadi ada blessing in disguise di dalam peristiwa ini. Maka tetaplah kita melihat dari sisi positifnya, karena pasti Allah menghendaki sesuatu kalau mengizinkan sesuatu terjadi, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap optimis. Kira-kira kayak Keluaran 31 ayat 6 ya, Romo. Keluaran 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah khawatir, sebab Tuhan Allahmu akan berjalan di depanmu, nyertai engkau. Dia tidak akan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Romo. Amin. Kira-kira itu yang jadi pegangan ya, Romo, saat ini ya, Romo. Betul, amin. Jadi ini yang disebut sebagai peristiwa salib ya di dalam iman kita. Kita itu kuat karena memiliki salib. Yesus itu kan mengalami malapetaka, tetapi justru di balik malapetaka itu digunakan oleh Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan. Jadi kalau kita menghayati situasi ini sebagai jalan salib, itulah yang disebut jalan salib kehidupan. Bukan hanya jalan salib di gereja ketika kita Jumat Agung atau ketika kita selama masa prapaskah berlutut-berlutut di hadapan salib, bukan itu. Itu ada ritus, tetapi di dalam kehidupan inilah yang perlu kita hayati sebagai jalan salib sesungguhnya. Kita memikul beban, tetapi yakin balik beban ini, balik tekanan ini, Allah punya rencana yang kita belum tahu. Setelah berakhir nanti, lalu kita baru oh iya ternyata. Nah, sekarang ini tetaplah optimis, yakin akan penyertaan Tuhan di tengah. Mau tanya nih, Romo. Silakan. Ya, nama saya Harisman, Romo. Ya, kelihatan ini itu anak ada buahnya tulisannya. Kaling Pak Chandra ini. Ya, Harisman Susanto. Ini senior saya, Romo, Pak Harisman ini, Romo. Tadi kan ditanyakan sama Pak Yohanes kalau saya tidak salah dengar tentang Saul itu, Romo. Ya memang Romo penjelasan bahwa yang terberat itu dia mengambil alih kenabian, dia kan raja. Ya, betul. Tapi kalau dilihat dari ceritanya di Alkitab itu, Romo, kondisi dia benar-benar saat itu lagi genting.
Iya, betul. Dalam arti pihak musuh sudah menyerang dan jumlahnya sedemikian banyak, dia juga ditekan oleh rakyatnya untuk harus berbuat, karena kalau tidak sudah dipastikan sebagai manusia yang punya akal budi pasti mati. Karena kekuatannya luar biasa pada waktu itu. Dan Samuel pun pada waktu itu janjinya misalkan hari Senin, dia datangnya Rebu. Nah, kondisi begini pertimbangannya 100% kok ditimpakan ke Saul, kok tidak ke Samuel. Nah, kalau dia sebagai manusia yang lemah, tentu kan mungkin pertimbangan Tuhan juga ada. Ini kan bagaimana kondisi seperti ini, ibaratnya seperti Daud pada waktu dia anak buahnya kelaparan, itu sajian untuk Allah kan pasti tidak boleh dimakan. Tapi dia punya iman, saya makan. Tapi diselamatkan oleh Tuhan, benarkan. Apa yang menjadi ukuran, Bang? Penekanannya dalam kasusnya Saul ini adalah mengandalkan rencana dan penyelenggaraan Tuhan. Sementara Saul itu karena dalam situasi tertekan itu lalu dia mengandalkan ini dirinya, otoritas dirinya yang bisa mengambil alih itu. Kira-kira penekanannya ada di situ. Kalau disejajarkan dengan Daud, Daud itu adalah dalam tafsiran dari Tuhan Yesus itu, Daud memikirkan keselamatan ini manusia, jadi keselamatan pasukannya ini itu berkaitan dengan makanan ya. Sedangkan Saul itu berkaitan dengan kekuasaan politik. Dalam politik itu sebenarnya dulu mereka itu yang menjadi raja adalah Allah sendiri pada zaman Samuel ya. Lalu mereka minta raja, Samuel marah. Rajanya adalah Allah, sekarang kau minta raja. Tapi mereka tetap ngeyel ya mau minta raja supaya seperti bangsa-bangsa yang lain yang memiliki pemimpin yang akan memimpin mereka waktu perang, dan pokoknya dengan punya raja itu seperti hebat ya secara politik. Padahal yang memimpin mereka seharusnya Allah sendiri. Akhirnya dikabulkan, diberilah Saul itu sebagai raja, dan Samuel mengatakan konsekuensinya kalau kamu punya raja adalah ini. Dan mereka katakan pokoknya kami mau punya raja. Dan ternyata betul itulah pergeseran dari teokrasi ke monarki, dari pemerintahan Allah kepada pemerintahan raja manusia. Dan ternyata sekarang rajanya lalu melupakan Allah yang seharusnya bersandar pada masa raja. Nah, dalam hal ini suara Allah diwakili oleh Samuel itu. Dan seringkali kan Allah memang mencobai ya, yang kadang-kadang tidak bisa dipikir secara logika. Seperti Abraham itu diberi janji anaknya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Terus sampai tua tidak punya anak. Akhirnya punya satu anak, malah disuruh mengorbankan. Itu kan tidak masuk logika. Tetapi ternyata Abraham taat ya. Dia korbankan, dan ketika melihat kepasrahan kepada kuasa Allah itu, Abraham itu imannya bagaimana? Imannya yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi dia pasrah saja. Dia minta anak saya yang satu ini. Secara logika saya akan berontak. Wong dijanjikan keturunan sebanyak bintang, sekarang punya satu kok diminta untuk dikorbankan, disembelih lagi. Tapi Abraham yakin kalau dia minta Ishak menyembelih, ya disembelih, maka saya juga yakin dia berkuasa untuk membangkitkan lagi. Itu. Jadi mikirnya itu beyond akal, melampaui akal perhitungan manusiawi. Itu yang tidak terjadi pada Saul. Dia dalam situasi terjepit seperti itu seolah-olah lalu bisa mengatur sendiri masa depannya atau nasibnya, tidak menggantungkan nasib hidupnya dan juga rakyatnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Sedangkan Abraham pasrah, wis pokoknya
kamu yang memanggil, kamu yang menjanjikan, kamu meminta, ya sudah, aku ikut, pasrah sudah. Itulah yang disebut iman, pasrahan seperti itu. Dan akhirnya kan sekarang menjadi nyata, Abraham itu menjadi bapa bagi 3 agama besar. Orang Yahudi mengakui Abraham sebagai bapaknya, orang Muslim begitu juga, orang Kristen juga sama, dan itu tidak terhitung ya. Banyak bintang di langit dan air di laut, dan itu buah dari kepasrahan Abraham terhadap kehendak Tuhan. Oke, baik Romo. Terima kasih Romo penjelasannya Romo. Sama-sama. Mau tanya sedikit, melenceng sedikit. Kita boleh percaya weton nggak, Romo? Orang Jawa? Bukan orang Jawa, cuman lahirnya dulu di desa. Jadi mama ini kan percaya banget kayak gitu-gitu. Nah, kadang saya ini kan, ya karena saya nggak zamani kayak gitu juga, kadang-kadang mama ngomongnya kayak, saya ini kadang kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak gitu loh. Makanya kadang kan bingung gitu loh. Dan kadang-kadang kan kayak mau cari hari kawin aja tanya orang, sorry ya Romo, tanya orang Jawa gitu untuk tanya bagusnya itu kapan, kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Nah, terus kayak gitu-gitu kita ini percaya apa enggak sih kayak gitu-gitu Romo? Kalau saya ya saya menghormati orang tua. Ya. Orang tua saya juga begitu. Orang tua saya itu masih pegang primbon, ada makna itu loh. Bapak saya. Vital Jemur itu loh. Dan semua dihitung dari sana ya. Kalau ada orang misalnya hilang itu dihitung dari sana. Ada orang kecopetan, ada yang kecurian itu dihitung dari sana. Ada misalnya ayamnya bertelur dan tidak tahu bertelur di mana itu dihitung dari sana. Dan ternyata dapat. Itu adalah kebijaksanaan atau itu namanya apa, kearifan lokal yang dimiliki oleh orang tua. Sejauh itu tidak untuk tujuan jahat, merugikan orang, menyakiti orang, saya melihat bahwa Tuhan itu bisa berkarya melalui banyak cara. Tetapi kalau tujuannya itu untuk menyakiti orang, untuk merugikan orang, untuk mencelakai orang, itu yang kita lihat bahwa ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Kristiani. So, saya patokannya itu. Oke, makasih Romo. Ya, Malam Romo. Selamat malam. Malam. Maaf Romo, tadi nggak ikut komplit karena ada Zoom di grup lain. Cuman ya. ini sepintas barusan dengar. Kalau seperti ini yang Wulan atau Pak Aming ya? Jadi satu kan sudah 2 menjadi 1 Romo. Oh iya. Butuhnya. Iya. Barusan terakhir dengar yang Romo bilang. Tapi memang selama untuk kebaikan. Tapi apakah itu tidak menyimpang dari iman kita ya Romo? Kan iman kita tentunya kan iman kepada Yesus Kristus. Kalau dengan cara-cara hitung-hitung hari begitu kan berarti Tuhan sendiri kan bilang semua hari baik Romo. Iya betul. Gimana Romo? Ya kan berarti yang dihitung itu juga baik. Oh gitu. Iya toh, karena semua hari adalah baik, maka yang ditemukan melalui hitungan itu juga termasuk hari baik. Jadi kita menghargai mereka. Sehingga kita tidak gampang-gampang menjudge bahwa cara ini, cara itu tidak sesuai. Nanti kita menjadi radikal. Gitu. Radikal agak berbahaya. Jadi kalau saya lihatnya dari buah-buah rohnya ya, yang menjadi ukuran atau standar itu Galatia 5:22 sampai dengan 23 itu loh. Kalau membuat orang rendah hati, membuat orang itu menjadi lemah lembut, membuat orang itu menjadi menghargai yang lain, saya yakin itu bukan karya setan, itu tetap karya roh. Hanya memang orang zaman dulu belum mengenal
ya itu yang dikenal oleh orang zaman dulu itu, ya itulah jalan menuju kepada iman. Nah, kemudian kita yang sudah modern ini, yang sudah belajar, yang sudah sekolah, sudah mengenal itu. Tapi orang tua, kita tidak bisa menjudge mereka. Sehingga itulah yang kita lihat dari kacamata Kristiani, bahwa standarnya adalah buah-buahnya. Baik Romo, karena beberapa bulan ini ya Romo, saya tidak mencari-cari hari, tidak mencari hitungan-hitungan, tapi banyak masukan dari orang-orang yang ketemu dengan saya, dan karena secara tidak sengaja mereka mengatakan itu kepada saya jadi takut untuk tidak percaya itu juga. Dan ada kata-kata juga dari orang tua, ya kalau memang ada seseorang yang mengatakan kepadamu, dan jika itu memang tidak terlalu merugikan ataupun terlalu berpengaruh kepada kamu, ya diikuti aja, nggak apa-apa gitu ya Romo ya. Nah, jadi akhirnya kita ikutin apa yang orang lain sampaikan itu, padahal kita nggak cari-cari sih Romo. Ya, nah, apakah itu juga bisa dikatakan tuntunan Tuhan untuk kita juga, untuk kebaikan kita juga ya Romo? Kita yang hidup di dalam dunia Jawa itu pasti akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan itu orang-orang dekat dengan kita, orang tua dan seterusnya. Apa yang bisa kita buat? Kita doakan supaya Tuhan bekerja di dalam semua yang kita rencanakan itu. Misalnya sekarang saya mau merencanakan suatu acara, lalu bapak saya mencari-cari hari dan ketemu. Ya sudah, sebagai orang yang menghormati orang tua, saya katakan oke, saya ikut bapak. Lalu saya sebagai orang beriman menyerahkan semua yang sudah ditemukan itu di dalam penyelenggaraan Tuhan. Itu. Jadi kita percayakan pada perlindungan Tuhan. Baik Romo, makasih Romo Oyon. Sama-sama. Sehat selalu ya Romo. Sehat selalu Lan. Saya sangat setuju dengan kata-katanya Romo Oyon ya hari ini. Semua hari itu baik ya Romo. Ya. Betul ya. Karena saya boleh bilang saya ini adalah sebagai bukti Romo. Satu. Ya. Orang kalau dengar angka 13 itu kan angka apes ya Romo, katanya Romo. Bahkan kalau di Tahayul aja Friday the 30 itu film setan selalu kata-kata ada 13-nya Romo ya, ya. Tapi saya lahir di angka 13 Romo. Menurut saya angka 13 itu angka keberuntungan buat saya. Kalau tidak ada tanggal 13 saya tidak lahir Romo. Berarti Tuhan baik sama saya di angka 13 Romo. Iya. Itu bisa dimengerti begini. Apa yang kita pikirkan itu menjadi ada. Makanya kita pikir yang positif-positif supaya yang ada itu yang positif gitu. Kalau kita pikirkan yang negatif, ada nanti bisa terjadi. Jadi pikiran kita itu seperti logos yang memiliki daya. Kalau kita mikir negatif itu menjadi daya kutukan. Kalau mikir yang positif itu menjadi daya berkat. Nah, sebagai orang beriman kita diajak untuk menggunakan segala potensi daya kita itu untuk berkat. Menjadi berkat seperti Abraham itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang. Kita dan semua untuk menjadi berkat. Sehingga ada kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh itu sudah kita yakin bahwa Allah itu mengatasi segala sesuatu. Silahkan mereka percayakan pada ini itu, kita percayakan pada penyelenggaraan Tuhan. Itu aja. Romo, tanya Romo. Silahkan. Nah, kalau ini orang mau melahirkan, terus menentukan tanggalnya, operasinya tanggalnya dan jamnya, apakah itu baik dan diperbolehkan Romo? Kalau dokter mengatakan bisa, secara medis sudah direkomendasi, tujuan yang dihasilkan itu tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kalau itu kan memilih hari, apakah dengan memilih hari itu nanti ada dampak yang lebih merugikan atau tidak? Kalau tidak ada, dalam prinsip moral itu diperbolehkan. Contohnya begini, ada orang sakit, dia hamil ya, dan
sakit tumor, lalu harus dioperasi. Nah, kalau dioperasi, bayinya mati. Kalau tidak dioperasi, bayinya bisa lahir, tapi konsekuensinya ibunya dalam bahaya karena penyakit tumornya ini. Apa yang harus dipilih? Ini kan dilema ya. Nah, dalam keadaan seperti itu dipasrahkan pada pilihan keluarga. Silahkan memilih yang mana. Ada yang memang memilih kelahiran bayinya, tapi lalu orang tuanya punya risiko. Ada juga yang memilih orang tuanya, tapi akibatnya nanti bayinya tidak lahir dengan baik. Nah, seperti itu. Pertimbangannya apa pilihan itu? Pertimbangannya adalah seandainya nanti ada salah satu yang dikalahkan, jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, tetapi dengan menyelamatkan nyawa itu harus ada risikonya. Nah, risikonya adalah korban salah satu. Tapi tujuannya bukan untuk mengorbankan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Bahwa dengan menyelamatkan nyawa ini ada konsekuensinya, itu disebut sebagai akibat, dan akibatnya itu tidak boleh melampaui kerugian, tidak boleh lebih merugikan daripada tujuan yang mau itu. Jadi dalam hal seperti itu tadi tidak bisa dikatakan tidak boleh dan boleh, tetapi melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dari segala sisi ya. Yang penting adalah untuk keselamatan semuanya. Kalau bisa selamat semuanya. Kalau ternyata memilih hari itu dan bisa selamat, dijamin bisa selamat, tidak ada masalah. Romo, saya mau tanya, Mo. Silakan Bu Santosa. Saya Meli Santosa, Mo. Ini gini, Mo, masalah bayi tabung. Iya. Orang yang ikut program bayi tabung, Mo, kan mereka ini kan hasilnya yang sehat bisa lebih dari 1, bisa 5, bisa 2, bisa 3. Kemudian pasangan suami istri ini menginginkan hanya 2, sedangkan yang sehat 5, yang 3 dibuang. Berarti kita membunuh itu, Mo, ya. Menurut agama kita bagaimana, Mo? Karena kalau Muslim, Mo, ini dilarang. Nah, kalau dari sisi Katolik itu bagaimana, Mo? Mohon penjelasan, Romo. Pada prinsipnya adalah di dalam gereja Katolik tidak menggunakan kontrasepsi yang sifatnya itu abortif ya, yang sifatnya itu menggugurkan. Jadi yang direkomendasi oleh gereja Katolik kalau dalam sistem reproduksi adalah sistem kalender, sistem ovulasi billing, sedangkan pengaturan kelahiran dengan bayi tabung, dengan kontrasepsi, dengan spiral dan sebagainya itu sifatnya abortif, itu tidak direkomendasikan oleh gereja. Kita tidak memakai itu. Prinsipnya itu. Nah, khusus untuk bayi tabung, kalau yang seperti dikatakan oleh Bu Meli tadi, ada sisi abortifnya, yaitu telur yang sudah dibunuh, telur yang sudah dibuai kemudian dibuang toh. Iya, Romo. Itu kan berarti ada sisi abortifnya. Ya, artinya gereja tidak merekomendasikan. Singkatnya begitu, tetapi ada perdebatan yang jelimet-jelimet. Nah, jelimet-jelimetnya itu nanti bisa ditanyakan ke Romo Benipang. Ya, terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Yang mau tanya lagi, nggak terasa ya teman-teman, Romo, ini sudah 2 jam kita bersama. Romo, kalau kita ngomong kayak kasusnya abortif kayak gitu, kebetulan saya waktu ambil anak kedua itu kan istri saya kena rubella. Memang kalau diomong dari pihak orang tua waktu itu kebetulan karena yang pertama dan yang kedua ini jaraknya mepet banget. Waktu itu orang tua sempat menyarankan untuk digugurkan saja.
dengan membawa beberapa anak-anak kecil yang sudah kena rubella gitu loh Romo. Nah terus waktu itu ya memang saya juga waktu itu berpikir gini loh, di satu sisi belum tentu kan si anak ini sakit juga, belum tentu si anak ini bakal lahir cacat juga. Nah tapi kalau misalkan kita tahu sekarang di Singapura itu kan lagi di dalam kandungan itu bisa dicek anak ini idiot atau tidak, ada cacat atau tidak. Nah kalau misalkan ini saya cuma tanya ya Romo ya, kalau misalkan di dalam kandungan sudah diketahui cacat, terus kita nggak boleh gugurin, berjalannya waktu misalkan nggak tahu si papa atau si mama yang akhirnya benci sama anaknya, kan juga kasihan anaknya Romo. Semua yang bersifat kebencian itu bukan dari Tuhan ya. Si mama itu yang harus mohon rahmat supaya Tuhan mengubah kebenciannya itu menjadi kasih ya, menjadi belas kasihan dan kerahiman. Itu perlu dimohonkan rahmat karena memang di dalam diri kita itu ada dua kuasa yang berpengaruh, itu kuasa yang membawa kepada kebencian itu, tetapi ada kuasa Tuhan yang membawa kepada kasih. Dan justru ketika orang itu cacat, itu memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat kasih yang tanpa pamrih. Kita bisa lihat banyak orang cacat menjadi hebat-hebat loh. TV Wonder itu buta malah bisa terkenal karena butanya itu. Nah itu yang tidak punya kaki yang menjadi motivator. Ya, motivator itu siapa namanya? Nah, motivator unggul itu. Nah itu dia, itu juga. Jadi akhirnya ya memang ada orang cacat yang sungguh-sungguh cacat, tetapi kalau tidak ada orang cacat nanti bakti luhur tidak ada dong. Lalu tidak ada panggilan menjadi suster yang melayani. Jadi saya selalu melihat bahwa semua kelemahan, semua peristiwa itu ada maknanya. Dengan adanya orang-orang cacat itu memberikan peluang kepada orang-orang yang tidak cacat untuk mengungkapkan kasihnya, perawatan dan perhatian. Kalau semuanya beres nanti tidak ada pekerjaan dong. Kalau lalu lintas ini sudah tertata maka tidak ada lagi polisi nanti. Kalau semuanya orang sehat-sehat semuanya, pinter-pinter semua, tidak ada sekolah, lalu guru-guru nganggur semua. Jadi cacat itu dari satu sisi memang ada kelihatannya sebagai sesuatu yang negatif, tapi dilihat dari sisi lain itu ada rahmat di semuanya itu. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan begini, itu kok ada orang buta sejak lahir, itu dosa orangnya itu atau dosa orang tuanya? Lalu Tuhan katakan apa? Bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa orang itu, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi dalam banyak hal ada tersimpan potensi untuk kemuliaan Tuhan, dan itu yang perlu kita lihat sebagai orang beriman. Ya, makasih Romo. Sama-sama. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Romo Oyon untuk pendalamannya, untuk sharingnya yang luar biasa, dan juga untuk teman-teman yang masih setia sampai dengan sekarang. Puji Tuhan. Sekedar informasi Romo, ini adalah langkah pertama dari kami lingkungan Paulus 1 untuk temu di udara akhirnya, karena temu di darat nggak bisa, akhirnya kita mencoba untuk bertemu di udara lewat Zoom ini. Harapannya Romo Oyon ini sebagai pelaris supaya dibantu doa ya Romo ya, supaya nggak berhenti di sini aja, tapi nanti pasti ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan semakin menambah semangat kami umat Paulus di lingkungan ini. Begitu. Ya, Romo belum komplit kalau sudah datengin Romo dari Malang, tapi terus Romo nggak berikan doa penutup dan berkatnya. Jadi kami mohon Romo bisa memberikan berkat penutup, tapi sebentar teman-teman, nanti setelah doa tolong jangan beranjak dulu, minta tolong Romo Oyon juga jangan beranjak dulu. Kami melalui Bu Alena nanti akan ada foto bersama untuk kenang-kenangan bersama Romo Oyon. Begitu ya Romo? Oke.
Oke. Baik Romo, waktu videonya dan on tempat semua berarti ya. Videonya harus on semua. Videonya tolong dibuka, nggak apa-apa di pose yang bagaimanapun diterima. Nah, oke, silakan Romo. Mbak Lena kayaknya lagi bikin kopi tadi. Mbak Lena. Oh itu udah. Wadah sudah. Baik Romo, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena penyelenggaraanmu yang Engkau isikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami umatmu di lingkungan Paulus, Paroki Gembala yang Baik, Surabaya, dapat melakukan pertemuan virtual melalui sarana Zoom. Kami sungguh sangat bersyukur karena rahmat-Mu yang menyertai kami dari awal sampai saat ini di dalam pertemuan ini, dan sabda-Mu yang sungguh menggerakkan mulut kami, sehingga kami dapat diteguhkan di dalam menghayati iman di tengah-tengah krisis pandemi ini. Kami mohon penyertaan-Mu supaya kami senantiasa ingat bahwa Engkau menyertai kami, umat-Mu, di dalam segala situasi, termasuk di dalam situasi pandemi, dan Engkau memiliki kuasa yang membawa kami dengan akhir pada keselamatan abadi. Maka kami mohon berkat-Mu supaya iman kami tetap menyala dan kami dapat memberi kesaksian semangat hidup kami yang kami saksikan di dalam kehidupan kami di tengah keluarga, di dalam pergaulan kami dengan orang-orang di sekitar kami, di dalam pekerjaan kami. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan untuk seluruh acara masa depan kami, rencana-rencana kami. Jadikanlah semuanya sebagai sarana bagi-Mu untuk menyalurkan berkat kepada kami dan kepada sesama kami. Di dalam Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Kita semua yang ada di program Zoom ini, orang-orang yang kita cintai, yang kita doakan, dan juga rencana-rencana yang akan kita laksanakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Oyat. Terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama. Mbak Lena, Mbak tolong di komando. Terima kasih. Sampai ketemu Romo. Sampai ketemu. Dadah.